Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar iman di hati Anda? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, baik fisik, jasmani, lebih-lebih lagi rohani kita. Karena kita sangat butuh ketika kita sakit, kebutuhan untuk mengobati sakit di hati kita jauh lebih urgent, lebih penting dibandingkan dengan sakit yang ada di hati daripada yang ada di jasad kita. Banyak orang yang mengantri, yang mereka rela menunggu sampai berjam-jam. Bahkan mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya hanya sekedar untuk mengobati sakit yang ada di jasadnya, di fisik, di tubuh yang nantinya bakal menjadi bangkai, bakal menjadi mayat. Namun tahukah Anda, ada yang lebih butuh lagi untuk kita obati penyakit itu, yaitu penyakit yang ada di hati kita. Kalaulah setiap orang memahami, mengerti bahwasanya betapa penting mengobati sakit yang ada di hati, maka kita akan lihat orang-orang akan berbondong-bondong datang menghadiri majelis ilmu untuk mengobati hatinya. Karena hanya dengan hal tersebut itu bisa mengobati hati kita yang sakit. Dan apakah Anda merasa bahwasanya hati Anda telah bersih, hati Anda telah bebas dari yang namanya penyakit? Tidak. Ketika Anda merasa seperti itu, maka ketahuilah ketika itu pula Anda telah jatuh dalam perasaan ujub, dan itu adalah di antara penyakit hati. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu setiap kita diuji, setiap kita mengalami yang namanya musibah, kesulitan, kesedihan, merasa terhimpit, terlilit hutang, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Yang semua itu tak lain tak bukan adalah ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah turunkan bagi kita hambanya, tak lain tak bukan agar Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya menjadi hamba yang saleh, salihah, yang kiranya terbukti, teruji keimanannya kepada Allah. Bukankah kita tahu dalam Al-Quran ketika mereka orang-orang yang baru masuk Islam, yang keimanan mereka masih dipertanyakan, ketika mereka menyatakan kepada Rasulullah, kami telah beriman, maka Allah pun menurunkan ayat tentang bantahan untuk mereka. Allah katakan di dalam ayat tersebut, Allah larang orang tersebut mengatakan dirinya langsung beriman padahal belum datang padanya ujian. Allah katakan dalam ayat ini, apakah engkau mengira ahasiban nas ayyutruk ayyaqulu amanna? Apakah mereka mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan aku telah beriman, padahal belum datang kepada mereka ujian dari Allah, ujian yang kiranya membuat seseorang sulit untuk bisa menerimanya. Hanya orang-orang tertentu. Ada mereka pendahulu kita, hanya karena imannya kepada Allah harus ditimpa dengan batu yang sangat besar di tanah yang gersang, tandus lagi panas.
yang dia hanya mampu mengeluarkan kata-kata ahadun ahad. Ahadun ahad. Yang satu yang esa. Ini dia Bilal bin Rabah. Yang luar biasa siksaan dari majikannya yang tidak menginginkan dia untuk masuk ke dalam Islam. Ini Yasir yang ibunya ditombak dengan lembing di kemaluannya sehingga dia menghembuskan napas terakhirnya. Begitu juga dengan ayahnya. Ujian yang begitu besar yang sampai menjumpai Rasulullah mereka dan meminta, ya Rasulullah, apakah belum datang pertolongan dari Allah untuk kami? Dan mereka berada di posisi yang luar biasa, mempertahankan keimanan dengan nyawa mereka. Namun apa jawaban Rasulullah? Rasulullah katakan kepada mereka, kalian terlalu tergesa-gesa. Padahal mereka sudah luar biasa. Siksaan yang mereka rasakan, yang luar biasa dari para kaum kafir Quraisy ketika itu. Namun Rasulullah mengatakan lebih bersabar lagi. Karena apa? Rasulullah menggambarkan orang terdahulu lebih lagi. Dan ini tak lain tak bukan untuk menguji keimanannya, untuk mengetahui seberapa besar kesabaran yang ada di dalam dirinya. Namun kita perlu tahu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ujian tersebut yang saat ini menimpa diri kita, ketahuilah ada hikmah yang besar Allah siapkan. Ada pahala yang bahkan dikatakan tidak terbatas, tidak ada batas, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar dan yakin bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan yang Allah janjikan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sabar yang indah. Kenapa kita katakan sabar yang indah? Karena di sana ada orang-orang yang dia menyatakan dirinya bersabar, tapi bukan sabar yang indah. Fasabaran jamila, ini mungkin bisa kita lihat contoh-contoh dari para pendahulu kita. Mereka bersabar dengan benar-benar bersabar. Dan kita harus paham, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu yang dia betul-betul dikatakan adalah kesabaran ketika hentakan yang pertama kali. Ketika gelombang pertama datang menerpanya, dia langsung beristirja. Dia langsung mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang kiranya sering kita dengar, sering kita ucapkan, bahkan apalagi di masa saat ini pandemi. Hampir setiap hari kita mendengar kabar berita duka cita. Sipulan, tetangga, teman, keluarga, banyak. Namun pahamkah kita apa makna dari kalimat istirja ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahlifli, Allahumma adzurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran, adzurni fi musibati, pahala yang besar atas musibah yang menimpaku. Wa ahlifli khairan minha. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik lagi darinya. Luar biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan fasabr jamilah. Sabar yang indah, di mana dia menerima apa yang telah Allah tentukan. Bukankah ini adalah bagian dari takdir, bagian dari keimanan kita kepada Allah? Di antara rukun iman yang mungkin sering kita dengar dulunya di masa kita kecil, bahkan kita hafal, rukun iman kepada
qada dan qadar Allah, takdirnya Allah, baik takdir yang baik ataupun juga takdir yang buruk. Nah, musibah seringkali dia adalah takdir yang buruk. Namun kita harus tahu, kita harus paham bahwasanya ini adalah bagian di mana Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ketika Allah segerakan musibah, Allah segerakan bagi kita ujian, sesuatu yang kiranya membuat kita merasa sempit, dada terasa sesak, napas pun tersengal-hengal. Masalah yang sepertinya menjerat, mencekik di leher. Namun ketika kita serahkan kepada Rabb kita, Allah Maha Kuasa, seberat apapun masalah, kita katakan kepada masalah tersebut, Allahu Akbar, aku punya Allah yang maha besar, sehingga masalah tersebut menjadi kecil. Dan ketika kita serahkan kepada Allah dengan berusaha wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita gunakan senjata kita sebagai seorang mukmin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabarkan diri kita, minta tolong, Allahumma, ya Allah, berikanlah kesabaran bagiku, kesabaran yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah, bukan kesabaran yang pasrah tapi tak rela. Ada orang yang dia sabar, tapi sabarnya itu ya karena dia nggak berdaya. Dia sabar untuk tidak membalas hal yang menyakitinya kepada orang tertentu, tidak melampiaskan dendamnya, karena dia memang tidak berdaya. Seperti itu yang dimaksud dengan sabran jamila. Tapi sabran jamila ini, kesabaran yang indah ini, adalah dia mampu untuk melampiaskannya, untuk meredam atau juga untuk menunjukkan kemarahan atau kekuatannya, tapi dia tidak lakukan. Karena apa? Dia bersabar, dia yakin bahwasanya hal ini tak lain tak bukan ujian yang datang menerpanya. Itu adalah di antara bentuk bukti cintanya Allah kepadanya. Seorang syekh pernah dia ditanya oleh murid-muridnya tentang perihal istrinya yang mereka lihat istrinya kurang baik akhlaknya, selalu berkata dan berbuat kasar kepada sang suami, dan dia adalah seorang syekh, seorang ulama. Maka muridnya bertanya kepadanya, bagaimana engkau tetap bisa bersabar? Kenapa tidak kau ceraikan dan menikah dengan wanita yang lebih baik lagi? Maka apa yang dijawab oleh syekh ini? Dia apa? Apa yang dia jawab kepada murid-muridnya? Dia katakan, wahai muridku, ketahuilah, bisa jadi Allah mengirimkan dia kepadaku untuk menguji kesabaranku dan untuk menjadikan dia sebagai ladang pahala untukku, karena aku bersabar hidup bersamanya. Allahu Akbar. Coba lihat, ini yang dimaksud dengan sabrun jamilah. Dia bisa melihat dari pandangan yang berbeda, yang mana pandangan yang berbeda tersebut dia harapkan mengambil hikmah yang banyak, mendapatkan atau memanen pahala yang luar biasa. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu benar muamalah dengan Rabbnya. Baik kaum muslimin, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di segmen yang ketiga kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sabar yang indah. Nah, ketika kita mengatakan sabar,
ada begitu banyak ayat yang menceritakan tentang balasan yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Banyak sekali hadis yang kita temui yang menyatakan sabar itu adalah suatu hal yang sangat berharga yang dimiliki seseorang. Sabar adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Sabar adalah kendaraan yang tidak pernah rusak. Sabar adalah cahaya yang tidak pernah padam. Masih banyak tentunya keutamaan-keutamaan yang mungkin sering kita dengar disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, dai-dai kita, menyatakan betapa besar balasan bagi orang yang bersabar. Yang dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut bisa membantu kita. Bisa membantu kita lebih bersabar lagi dalam menghadapi hidup kita. Kenapa? Kita butuh sabar untuk bisa selamat dari jalan yang selama ini kita lewati. Yang kita tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki masalah. Konon lagi di masa saat ini semua serba sulit, semua serba mengeluh, semua serba mengadukan kondisi keadaannya yang terasa terhimpit. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Namun jangan sampai perkara-perkara seperti ini membuat kita keimanan atau hilang keimanan kita kepada Allah. Maka jadikan sebaliknya. Jadikan momen-momen yang sulit ini semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Di masa inilah Allah ingin tahu, ingin melihat mana di antara hambanya yang murni keimanannya kepada Allah. Dan mana yang hanya kamuflase semata. Hanya kepalsuan. Di sini kita juga bisa melihat siapa di antara saudara, teman, tetangga, kerabat kita, teman, atau sahabat-sahabat kita yang mereka memang murni, memang benar kasih sayang dan kepeduliannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sabar, kita pernah atau mungkin kita bisa membaca kisah-kisah sabarnya Rasul kita Muhammad SAW. Beliau pernah ketika sholat di Ka'bah, dan dia ketika itu dinaikkan, ya, ketika dia sujud ditimpa ke tubuhnya kotoran onta yang sangat banyak yang membuat dia tidak bisa bangkit dari sujudnya. Dan sahabat ketika itu tidak ada yang bisa menolong Rasulullah, karena di sana ada pembesar-pembesar Quraisy yang menjaga agar tidak ada yang menolong Nabi. Datanglah putri Nabi Fatimah. Dia berusaha keras untuk menurunkan kotoran tersebut. Dan Rasulullah dengan sabarnya, dengan kesabaran yang indah. Ini dia yang juga dialami oleh Rasulullah ketika beliau terusir mendakwahi kaumnya di Taif. Dia terusir dengan hinanya, diarak, dilempari oleh orang satu kampung, mengusir Rasulullah, berdarah-darah kakinya, keningnya, sampai keluar dari kampung tersebut. Kemudian datang malaikat yang Allah utus, menyampaikan kepadanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku adalah malaikat gunung, perintahkan apa yang kau mau. Maksudnya kalau Rasulullah mau membalas mereka, maka dengan seketika itu saja dua malaikat gunung itu dia bisa menimpakan gunung di perkampungan tersebut. Namun apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah katakan tidak. Bahkan ada di antara mereka keturunan nantinya
yang menjadi pembela Islam. Dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia katakan kepada Allah? Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu aku mengadukan kesedihanku, kesulitan yang kuhadapi. Dan selama engkau ridho kepadaku, maka aku tidak mempermasalahkannya. Maka aku tidak akan berhenti untuk mendakwahkan agamamu. Luar biasa. Coba lihat bagaimana Nabi kita berjuang, bersabar dalam perjuangannya, dan itu untuk kita. Karena berkat perjuangannya, perjuangan para sahabat yang luar biasa, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, alhamdulillah akhirnya kita bisa merasakan betapa manisnya keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga untuk terus bersabar melewati masa-masa sulit kita, dan semoga Allah mudahkan untuk kita. Berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Apa yang engkau buat mudah, maka dia akan mudah. Yang sulit saja mudah bagimu, membuatnya menjadi mudah. Kesedihan bisa kau rubah menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan. Kiranya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.